Keren, 2 jempol buat jaksa yang berani sindir telak pledoi Rizik. Ditulis oleh Sehardi di sewot.com. Setelah Rizik membacakan pledoi beberapa waktu lalu, sekarang giliran JPU menanggapi melalui replik. Saat membacakan pledoi, Rizik secara membabi buta menyeret beberapa nama dan melempar tudingan kemana-mana, mulai dari Ahok, Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda hingga tuduhan serius kepada Dias Hendro Priyono terkait penembakan 6 laskar FPI. Jaksa membantah itu semua dengan mengatakan, tidak nyambung, emosi tanpa kontrol dan mengaitkan orang lain dalam pembelaan yang tidak ada hubungannya sama sekali, kata jaksa. Di antaranya perkara Ahok, juga menghubungkan dengan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, selain daripada itu, menghubungkan dengan Dias Hendro Priyono yang semuanya tidak ada nyambungnya, katanya lagi. Yang paling keren adalah saat jaksa menyindir telak, hingga membuat Rizik, mungkin, merasa sangat malu dan syok. Baru kali ini saya melihat jaksa sekeren ini. Lebih berani dan galak membalas balik. Tidak takut dengan nama besar Rizik, padahal nyali kecil, hehehe. Bahwa terdakwa dan penasihat hukum dituntut harus tajam atas kasus, masalah yang dihadapinya, bijak secara hukum, dan beriktikat dalam menghadapinya dengan dalil-dalil hukum yang kuat dan tidak perlu mengajukan pembelaan dengan perkataan yang melanggar norma bangsa dengan kata-kata yang tidak sehat yang mengedepankan emosional apalagi menghujat, kata jaksa. Jaksa mengatakan, Rizik sembarangan menuding jaksa dan sejumlah tokoh. Jaksa juga menuding Rizik sering mengumpat dengan kata-kata yang tidak etis. Sudah biasa berbohong, manuver jahat, ngotot. Keras kepala iblis mana yang merasuki, sangat jahat dan meresahkan, sebagaimana dalam pledoi. Kebodohan dan kedungungan, serta kebatilan terhadap aturan dijadikan alat oligarki sebagaimana pada pledoi, katanya. Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berakhlakul karimah, tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Padahal status terdakwa sebagai guru, yang dituakan, tokoh, dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka. Imbuh jaksa. Imam besar hanya isapan jempol belaka. Good statement. Izinkan saya berikan 2 jempol buat jaksa ini. Berani, tegas dan tidak takut dengan intimidasi dan kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya dan pendukungnya. Jarang-jarang kita bisa menjumpai orang yang tidak takut dengan tekanan massa dan berani membela konstitusi. Berani galak jika memang ada yang salah. Beginilah seharusnya aparat penegak hukum. Salah tetap salah. Mau dia itu ulama kek, pemuka agama kek, imam besar kek, atau Rizik yang cuma berani sembunyi di balik pendukungnya. Tidak takut. Seseorang bersalah jika memang bersalah. Berani berkata pedas jika memang begitu kenyataannya. Tidak menciut dan main aman karena takut dengan tekanan massa. Rizik ini adalah contoh tokoh yang selalu lupa bercermin. Mengaku imam besar. Sok suci. Surga seolah hanya milik kelompoknya. Tapi kelakuan sangat terbalik. Rizik ini merasa paling benar sendiri sehingga dia dengan seenak jidatnya menyalahkan orang lain. Bahkan dia selalu menuding orang lain berbuat salah tapi tidak dihukum.
Kemudian dia dengan seenak jidatnya membandingkan dirinya kenapa dihukum padahal kesalahannya jelas dan nyata. Memaksa yang tidak bersalah dihukum. Begitulah kira-kira pembelaan konyolnya di persidangan. Dia merasa paling benar, padahal kelakuannya lebih parah dan lebih hancur. Lebih hancur lagi. Banyak yang menjadikannya idola dan panutan. Lebih gila lagi, pendukungnya tak pernah melihat secuil kesalahan pun dari Rizik. Membela mati-matian meski salah. Bahkan mereka rela berbuat rusuh dan onar demi membela. Lihat saja pendemo yang memaksa masuk ke Balai Kota Bogor demi menuntut pembebasan Rizik. Lihat saja pendemo yang ngamuk-ngamuk di luar ruang sidang Rizik. Apakah mereka punya sopan santun? Katanya beragama. Apakah mereka punya adab dan etika, dan yang terpenting, apakah mereka pernah berpikir kalau kelakuan mereka sangatlah menjijikkan? Baik Rizik maupun pendukungnya. Sama saja. Memang begitulah kenyataannya. Persis seperti yang digambarkan jaksa di atas. Tepat dan menusuk langsung ke inti permasalahan. Jaksa model begini patut dipertahankan dan bila perlu diberi penghargaan. Pernyataannya sudah mewakili ungkapan hati banyak orang yang suka jijik dengan perilaku Rizik. Bravo buat jaksa ini. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ya. Terima kasih.